Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya mau bahas tentang investasi saham. Jadi bagaimana strategi di tahun 2024 ini ya. Dan bukan hanya strategi di tahun 2024, tapi strategi yang bagus untuk kita terapkan di dunia saham gitu kan. Karena saya sudah berkecimpung di saham ini sejak tahun 2014 ya kalau saya nggak salah. Tapi memang banyak sekali yang sudah saya alami sehingga saya mendapatkan poin merumuskan ini berdasarkan di pengalaman itu gitu kan. Nah, jujur sampai sekarang saya belum belum termasuk orang yang berhasil di saham ya. Kenapa? Karena memang saya masih masih banyak melakukan kesalahan dan itu itu telah membuat saya tuh belajar di situ. Sehingga di tahun ini saya yakin untuk melangkah dan saya tahu strateginya karena hasil dari percobaan selama ini gitu kan. Nah, meskipun percobaan tetap yang telah saya lakukan selama berapa tahun itu ya, dari tahun 2015 hingga sekarang itu adalah bentuk percobaan yang ya bukan percobaan sebenarnya, tapi betul-betul saya eh, betul-betul dari hasil pembelajaran saya dan itu memang terjadi kesalahan gitu kan. Meskipun kita sudah belajar tetap jadi kesalahan gitu kan. Nah, makanya begini ya, karena kita nih jujur ya, kita ini kan ada beda-beda usia. Contoh, saya ini kan mau mulai itu sekitaran umur 30-an. Sekarang umur saya ada 40-an lebih gitu kan, 42 atau 43 guys. 43 lah mungkin kan. Jadi apa namanya? Fase hidup tiap orang tuh beda-beda. Dalam artian fase usianya. Nah, kalau usia seperti saya adalah usia yang dekat-dekat pensiun gitu kan, sehingga nggak bisa lagi kita tuh ngoyo-ngoyo atau apa istilah itu kita tuh ngeyel berpikir terlalu panjang gitu karena harus diamankan dulu masa pensiunnya gitu kan karena saya target memang selama-lamanya umur 55 tahun pensiun tapi kok bisa lebih cepat. Nah jadi gini, kalau kecuali kalau anda masih muda ya, anda masih muda ada jadi bisalah gitu ada berpikiran sangat jauh sekali gitu kan. Nah dan saya berusaha untuk modifikasi itu. Jadi begini, pertama-tama ya kita kan ingin saham ini, kalau saya pribadi saya ingin saham ini adalah tujuan saya adalah financial freedom, yang mana hasil dari saham ini bisa hasilnya ya, saya terutama dividennya itu bisa untuk menutupi biaya hidup saya sehari-hari. Nah, anggaplah sekarang biaya hidup saya 3 juta sebulan, tiap bulan gitu kan. Biaya hidup saya dan keluarga 3 juta sebulan. Nah, itu saya harus eh, invest di saham yang mana itu dia akan bagikan dividen per tahun tuh sekitar ya kalau 3 juta sebulan berarti kali 12 bulan berarti kira-kira 36 juta setahun gitu kan. Nah, jadi kita harus cari perusahaan yang bagi dividen itu 36 juta setahun dan berapa kita harus letakkan uang di situ. Nah, kita anggapnya rata-rata 10% aja lah dividen ya, atau mungkin kalau tinggi bisa letakkan 5% lah ya, 5% aja kita. Karena angka 10% itu gini guys ya, kita kan dividen ini kan namanya dividen itu kan ada suatu ketidakpastian dalam artian dalam jumlah angka. Kadang kadang turun kadang naik. Nah, makanya kita ambil garis tengah gitu kan. Bukan garis tengah sih, garis paling bawah lah gitu. Jadi siapa-siapanya kita ketika perusahaan itu bagi dividen yang paling kecil pada periode itu ya kita minimal dapat segitu. Nah, itu untuk menutupi kebutuhan kita. Jadi kalau 5% ya, 5% itu berarti kita butuh dana 300 600 360 juta. 360 juta kan itu kan ke 10%-nya 36 juta. Berarti kan dikali 2 lagi, guys. Karena kita kan ambil 5%-nya. Berarti kita butuh dana saham itu kita harus beli saham yang bagi dividen itu sekitar 720 juta. Nah, itu harus Anda kejar dulu gitu kan. Nah, kecuali kalau Anda bisa menurunkan standar hidup Anda. Ya. Anda mungkin punya impian lebih jauh lagi gitu kan. Karena mungkin Anda pikir cuma cuma segitu aja kan, kita nggak mau lah, kita pengen jadi orang kaya misalnya gitu kan. Nah, kita harus potong lagi. Yang gini, Anda bisa nggak potong keluaran Anda itu di bawah 3 juta? Ya, mungkin Anda mau ekstrim gitu kan. Oh, saya bisa hidup dengan uang hanya 1 juta misalnya. Oh, keren gitu kan. Nah, betul-betul Anda hidup sederhana sekali kan, hemat sederhana, Anda bisa tekan sehingga 1 juta. Sehingga yang Anda perlukan setahun itu hanya 12 juta, guys. Nah, 12 juta lebih gampang lagi.
Artinya Anda hanya butuh sekitar 240 juta saham untuk dapat dividen setahun itu 24 juta. Karena 12 juta. Karena kan 5% dari 240 juta kan adalah 12 juta. Cukup itu kalau juta hidup Anda. Nah, itu tergantung Anda. Nah, setelah Anda mencapai itu, baru Anda gas. Ya, baru saat Anda gas, itu Anda pilih saham yang pernya rendah. Ya, per rendah, dan itu Anda harusnya lihat 5 tahun terakhir. Ya, kali data historis. Karena kita tuh perlu melihat kekonsistenan perusahaan itu. Karena saya pernah waktu itu konyolnya di awal-awal saya tuh investasi saham itu saya membandingkan antara dua perusahaan ya waktu itu dua grup besar gitu kan. Jadi yang satu itu dia saya hitung 5 tahun terakhir itu waktu itu ya tahun 2014 itu ya awal-awal saya investasi saham itu labanya tuh guys dia terus untung tiap tahun selama 5 tahun turun. Nah yang satu lagi itu siklusnya adalah 2 tahun untung setahun rugi, 2 tahun untung satu tahun rugi, 2 tahun untung satu tahun rugi. Nah, harusnya saya kan ambil perusahaan yang konsisten untung terus kan. Jangan sampai ada perusahaan yang rugi. Karena ini kan kita mau cari dividennya gitu kan. Nah, atau mungkin ya karena kita harus cari perusahaan yang konsisten yang penting. Jangan sampai perusahaan itu rugi. Kalau rugi ada sudah bahaya. Anda bisa mungkin tahan 1 tahun. Mungkin tahun itu ya lagi ada masalah. Nah, tapi kalau 2 tahun berturut-turut Anda harus lepas sahamnya. Kenapa? Karena ini udah ada harapan lagi nih kan. 2 tahun berturut-turut udah 2 kali lustrik gitu kan. Jadi kalau setahun bisa lah kita tunggu hingga 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun masih merugi, ini ada masalah besar di perusahaan ini gitu kan. Nah, di waktu itu saya ambil lah perusahaan yang 2 tahun untung setahun rugi, 2 tahun untung setahun rugi. Nah saya pegang kan. Nah waktu itu siklusnya terulang. Ya ketika saya ambil itu memang lagi untung dia 2 tahun. Habis itu tahun ketiganya saya pegang tuh harga saham saya naik gitu kan. Naik tapi nggak saya jual. Karena saya kan mainnya long term, jangka panjang. Nah, tahun ketiga dia rugi. Saya masih tahan karena saya tahu siklusnya tahun keempat biasanya naik lagi. Biasa kan untung lagi karena kan 2 tahun untung setahun rugi. Ternyata di tahun keempat siklusnya berubah. 2 tahun untung 2 tahun rugi. Jadi tahun kedua tuh untungnya setelah rugi jadi untung dia tetap rugi. Itu saya lepas tapi tidak. Saya berpikir mungkin tahun depan untung. Nah, itu salah saya guys. Nah jadi selama 5 tahun ini perusahaan rugi terus. Saya terlambat keluarnya sehingga saya drop terus gitu kan sampai betul-betul di titik terbawah. Betul-betul waktu itu saya jual rugi banget gitu guys, rugi sekali gitu kan. Nah itu pelajaran berharga bagi saya karena makanya saya bikin rumusan jangan sampai perusahaan itu rugi 2 tahun baru jangan sampai perusahaan itu lebih dari 2 tahun rugi. 2 tahun aja rugi sudah wajib udah lepas itu saham gitu kan. Nah kalau setahun masih bisa ada tunggu, mungkin tahun itu ada masalah gitu kan yang yang bisa dibicarakan manajemen dalam waktu setahun itu sehingga tahun depan di cover lagi. Tapi kalau 2 tahun itu jangan lagi ya berharap gitu kan. Nah karena langka sekali perusahaan yang bisa kembali lagi. Karena waktu itu saya terbukti 5 tahun malah rugi betul kan. Berarti memang perusahaannya memang konsistennya tuh dipertanyakan konsistensinya. Makanya lebih baik beli perusahaan tuh yang untung terus gitu kan. Biarlah laba dengan meningkat tapi dia tuh minimal bisa mempertahankan laba itu gitu guys. Dan memang laba itu memang kita kalau saya milihnya per bukan ROE. Kenapa? Karena per adalah uang yang kita bayarkan. ROE bukan uang yang kita bayarkan. Misal gini. Misalnya misalnya kayak kita bayangkan kayak usaha. Saya selalu mainnya usaha biar Anda paham kalau saham itu adalah sebenarnya bukan perusahaan. Jadi bayangkan ada sebuah usaha atau perusahaan yang kita pakai nilai kecil aja biar gampang ngitungnya. Jadi ada perusahaan tuh yang usaha itu yang modalnya 100 juta gitu kan. Nah modal 100 juta ya kan modalnya dia bisa untung untungnya tuh kira-kira untungnya setahun itu kira-kira 25 juta. Berarti kan ROE-nya 25%. ROE-nya kan. Nah, ROE 25%. Nah, tapi tapi harga belinya bukan 100 juta. Karena ROE-nya tinggi, dia di harga mahal oleh pasar gitu kan. Jadi mungkin harganya tuh mungkin 200 juta lah. Jadi 200 juta berarti kan Anda
Anda sebenarnya Anda tuh nggak lagi menikmati ROE yang ROE 20% itu karena Anda belinya di harga 200 juta. Ya, Anda hanya bisa menikmati ROE itu di harga 100 juta, harga modalnya. Karena ROE itu kan ya dihitung dari modal. Nah, dibandingkan dengan begini, ada usaha lain yang dia tuh modalnya 100 juta, tapi Anda di pasaran harganya tuh nggak sampai 100 juta, hanya sekitar 80 juta misalnya. 80 juta, tapi pernya tuh kan tadi kan 25% itu berarti kan dalam waktu 4 tahun Anda baru beli modal, ya ROE 25%. Ya, berarti 4 tahun itu 25 juta akan jadi 100 juta, tapi Anda belinya dari harga 200 juta. Berarti Anda harus nunggu 8 tahun. Jadi realnya karena Anda bayarnya 200 juta bukan 100 juta, bukan sesuai modalnya. Nah, tapi yang sisi lain ada saham yang modalnya 100 juta tapi harga pasar 80 juta. Nah, apa namanya nih untungnya cuma 10 juta. Gitu kan? 10 juta. Enggak 100 juta ya. Kira-kira untungnya cuma 15 juta lah misalnya, 15 juta. Nah, 15 juta. Nah, di bawah kan tadi kan 25 juta. Modalnya sama 100 juta, tapi yang perusahaan kedua nih untungnya cuma 15 juta. Yang pertama tadi 25 juta. Nah, berarti ROE-nya hanya 2%. Tapi yang kedua, yang pertama tadi 25%. Jadi lebih tinggi ROE pertama, tapi itu tadi masalahnya. Karena ROE-nya lebih tinggi, biasanya harganya sahamnya akan dihargai mahal. Ya kalau 200 juta itu kan. Nah, intinya ROE-nya lebih tinggi daripada nanti pernya. Ya. Karena ROE adalah membandingkan antara untung dengan modal. Kalau per membandingkan antara untung dengan nilai pas kita beli gitu. Ya, harga kita beli. Nah, jadi kalau harganya 80 juta kita beli, pertama kita dapat modal 100 juta, berarti kita punya surplus 20 juta gitu kan. Nah, kurang lebihnya begitu. Berarti 20% itu adalah kelebihan dari uang kita bayarkan, modalnya kita pegang. Memang memang dalam bentuk dari kertas ya. Karena memang yang bisa merealisasikan itu adalah pemegang saham terbesar. Karena mereka yang bisa menentukan apakah ini perusahaan ini lanjut atau tidak. Karena uang itu hanya akan kembali pada kita kalau perusahaan tutup, ya. Bukan dalam posisi rugi, tapi betul-betul tutup, entah dia mau buka usaha lain atau dia bosan sama perusahaan itu gitu kan, dilihatnya prospeknya nggak bagus lagi, jadi sebelum keburu rugi ya sudah, perusahaan rugi ya udah ditutup gitu kan. Nah, jadi intinya dari kertas kita 20% kita memegang untung selisih dari uang kita bayarkan itu 80 juta tadi, karena modalnya sebenarnya 100 juta. Nah, sisi lain, karena laba 15 juta, artinya kita tuh dengan uang yang kita bayar ke 80 juta, ingat ya, bukan dari modalnya, karena dari modal kan 100 juta, berarti ROE-nya kan 15 juta banding 100 juta. Tapi kalau pernya berarti 15 juta dibanding 80 juta ya. Berarti kira-kira berapa tuh? 15 juta, 30, 60, 60, 75, berarti hanya butuh 6 tahun lebih guys, ya, untuk berarti pernya tuh kira-kira 6, nah, ROE tadi ya itu 200 juta tadi. ROE-nya tuh eh lah jadi bagi 8 nih guys. Jadi kira-kira berapa ya? Kira-kira 8 tahun balik modal. Jadi 6 tahun 6 tahun lebih balik modal atau 8 tahun lebih balik modal. Nah, kalau saya milih pernya gitu. Jadi intinya adalah per itu adalah lebih real menurut saya dibandingkan ROE. Kenapa? Karena itu sesuai dengan harga yang kita bayarkan saat itu. Jadi Anda tuh betul-betul real. Karena Anda tuh membayarnya di harga segitu. Kalau ROE kan tidak real. Anda mainkan coba misalnya kasus tadi. Modalnya cuma 100 juta, tapi Anda bayarnya 200 juta. Sementara untungnya tiap tahun hanya 25 juta. Kalau dari hitung ROE besar, tapi dari harga yang bayarkan terlalu mahal. Itu. Jadi saya lebih suka perhitungan per dibandingkan perhitungan ROE gitu kan. Nah, jadi kembali ke yang tadi ya. Jadi setelah Anda mencapai financial freedom yang tadi misalnya Anda bisa hidup dengan kalau Anda hanya bisa hidup dengan uang 3 juta setiap bulan, berarti Anda butuh sekitar 220 juta dengan asumsi dividen 5% saja gitu kan. Nah, yang paling kecil lah gitu. Karena syukur-syukur besar gitu kan. Nah, ada cicil lah, ya cicil. Nah, kalau bisa ya ini saya jangan harapkan dividen yang dekat. Jadi Anda harus lihat grafik sahamnya tuh. Jadi selama setahun itu kapan bagi dividen? Saya lebih sukanya saya beli saham tuh sesaat setelah dividennya itu come date-nya. Jadi udah ex date baru saya beli. Kenapa? Karena harga sahamnya kan drop.
Memang kita nggak dapat dividen terdekat ya, memang nggak dapat. Mungkin dia itu dapatnya pasarnya di depan. Tapi menurut saya lebih nyaman. Kenapa? Karena saya akan dapatkan itu berulang terus ke depannya dengan harga segitu. Tapi kalau Anda beli di harga pucuk, di pas lagi mau bagi dividen, memang Anda dapat dividennya, tapi harga itu akan Anda pegang terus. Katakan namanya jangka panjang, long term gitu guys. Jadi kita ambillah, bila kita nunggu tahun depan dividennya, tapi kan harganya tuh stabil di harga rendah itu guys. Nah, jadi saat terbaik di momen itu adalah ya, ada lihat chartnya ya. Chartnya itu bulan apa setelah pembagi dividen itu harga sahamnya betul-betul titik terendah. Biasanya tuh kalau kita lihat grafiknya tuh adalah mungkin sekitar 3 bulanan. Nah, itu kita push di situ semuanya. Atau kalau anda misalnya kelamaan Anda pikir kan, ya Anda cicil aja. Tapi belinya ingat ya setelah lewatnya come date. Jadi waktu pencatatan. Jadi waktu kita sebagai investor tuh memiliki saham yang kita tuh berhak untuk dapat dividen. Itu namanya come date, tanggal akumulasi. Nah, kita belinya di tanggal X date. Sehingga kalau kita bisa itu kita nggak dapat dividen lagi. Jadi tunggunya tahun depan gitu kan, atau kalau dapat interim berarti berapa bulan lagi. Karena kan ada juga perusahaannya bagi dividen tuh 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Nah, tapi yang penting kita harus belinya usahakan di X date. Ya, jangan di com date. Biar kita tuh dapat harga paling rendah sahamnya. Ya. Karena kita kan perlu untuk long term. Jadi kita tuh dapat tahun depannya lagi tuh kita selalu dapatnya tinggi. Mereka Anda beli sekali di harga pucuk, tapi Anda dapatnya Anda dapat dividen pertama, tapi setelah itu Anda dapat dividennya enggak setinggi kalau Anda beli yang di harga rendah tadi guys. Nah, itu poinnya. Ini intinya adalah dan kalau bisa, kalau dapat lagi dividennya, Anda belikan lagi sahamnya. Terus begitu hingga Anda mencapai modal saham itu sekitar antara 240 juta sampai 220 juta, tergantung hidup Anda berapa. Kalau orang yang bisa hidup hemat sederhana ya ekstrim gitu kan, Anda cukup 240 juta. Tapi kalau nggak bisa ya Anda bisa posisi aman 220 juta. Tapi kalau menurut saya sih posisi aman aja guys, 220 juta gitu kan. Jadi setiap hasil dari kerja Anda ya Anda usahakan belikan saham ya, setelah dipotong hidup segala macam yang Anda betul-betul hidup hemat sampai mencapai financial freedom ini. Nah, setelah mencapai 220 juta baru Anda gas. Ya, baru Anda gas. Karena Anda sudah mencapai financial freedom, tapi kan kita nggak cukup sampai situ. Kita kan punya banyak impian. Kayak saya tuh paling sedih melihat orang susah guys. Paling sedih saya pengen bantu, tapi gimana, saya harus financial freedom dulu gitu loh. Karena kalau dengan kita bantu diri kita dulu, baru kita bisa bantu orang, itu saya gitu kan. Karena kita tuh harus salah diri, kita bantu diri kita dulu sampai mampu berdiri, baru kita bantu orang lain. Jangan kita tuh belum mampu berdiri tapi kita sudah bantu orang lain. Itu juga nggak masalah sih, tapi kalau saya eloknya adalah kita kuat dulu, baru kita bantu orang lain kuat gitu kan. Itu lebih baik gitu kan. Karena minimal kita kalau tiap orang praktekkan kan masing-masing orang akan kuat, sehingga akan menolong itu kan lebih mudah. Kan lebih mudah orang kuat menolong orang lemah dibandingkan orang lemah menolong orang lemah gitu kan. Nah, itu prinsip saya gitu. Nah, makanya prinsip ketika sudah capai financial, naikkan taraf jadi hidup kaya. Nah, caranya adalah, ini berubah lagi switching. Nah, setelah kita udah pegang itu saham yang yang dapat dividen 5% per tahun, jadi paling rendah ya, bisa kadang-kadang itu bisa lebih gitu kan. Nah, contohnya kayak perusahaan tambang batubara lah, itu kan ada fase di mana harga batubara anjlok gitu kan, ada juga harga batubara lagi tinggi-tingginya, jadi itu bisa jauh. Tapi kita anggaplah ketika harga batubara lagi anjlok, ya sudah 5% aja gitu kan dividennya. Nah, jadi setelah Anda mencapai tahap financial freedom, Anda ibaratnya Anda tuh aman lah, kalau nggak kerja Anda tetap bisa makan gitu kan, tetap bisa dari hasil dividen. Tapi Anda nggak bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena dividen bahkan Anda pakai nanti untuk Anda biaya hidup gitu kan, karena pengganti dari hidup kalau ada kerja. Tapi memang Anda aman dulu lah. Nah, untuk jadi orang kaya setelah dari dividen itu, meskipun nanti harga sahamnya juga akan peluang meningkat, karena biasanya kalau perusahaan rutin bagi dividen itu biasanya harga saham akan meningkat, kecuali ke perusahaan kayak Unilever. Karena memang dia itu sudah stagnan, udah menurun lah kinerjanya. Kenapa? Karena pangsa-pasarnya udah mentok guys, udah susah dia merambah pasar baru, yang ada pasarnya diambil kompetitornya gitu kan. Nah, agak susah kalau Unilever. Tapi kalau
kita cari perusahaan-perusahaan yang apalah, yang ya minimal nggak bertumbuh tapi bisa mempertahankan kinerjanya gitu kan. Nah, dividennya nggak apa agak jadi agak sahamnya tuh nggak bakal anjlok. Jadi naik sedikit-sedikit atau tetap pun nggak apa-apa asal jangan anjlok kayak Unilever gitu kan. Nah, jangan turun terus menerus. Jadi karena memang Unilever itu memang awal apa harganya udah kemahalan, jadi wajar turun terus gitu kan. Nah, karena PBV udah berapa nih gitu kan. Jadi setelah mendapatkan itu ya udah cukup lah kita tuh baru kita tuh cari ini baru cari perusahaan yang betul-betul cari pennya betul-betul di bawah sekali, sangat rendah. Kalau saya per 5 tahun terakhir ya, ingat ya, patokannya jangan pernah tahun ini tapi 5 tahun terakhir. Kenapa? Kita mau lihat konsistensi perusahaan. Ya. Jadi pernya harus paling rendah tahun ini, tapi 5 tahun terakhir dia untung terus, gitu guys. Kita nggak lihat per 5 tahun terakhir ya. Kita hanya lihat per tahun ini, tapi labanya itu kurang lebih itu nggak anjlok gitu guys. Maksudnya tuh untung terus, tapi tidak pernah jomplang. Meskipun untungnya nggak besar karena memang per itu kan berhubungan dengan harga juga. Jadi karena kenapa pernya rendah? Karena harganya murah gitu. Harga saham murah, keuntungannya sedikit emang. Nah, itu yang bikin. Jadi meskipun keuntungan sedikit tapi dengan harga saham murah, pernya akan tinggi. Jadi saran saya carilah per perusahaan yang di bawah 5. Kok bisa ada dapatkan 0, sebenarnya 0, jarang ya. Yang 1, atau 2, itu lebih bagus lagi. Tapi dia harus per serendah mungkin. Nah, itu adalah kita untuk mencari nanti kita menunggu nilai sahamnya harga sahamnya bakal naik. Gitu kan? Karena keuntungannya akan terus membalap harga sahamnya gitu kan, logikanya. Meskipun kita nggak pernah tahu kapan naiknya, yang penting kita hold saja gitu untuk jangka panjang. Nah ini maka saya sarankan karena kita tuh jangan di awal melakukan ini ya. Kenapa? Karena risikonya besar. Kenapa? Karena kita tuh butuh makan tiap hari, butuh biaya hidup. Jadi kalau kan jangan sampai kita jual sahamnya. Prinsipnya kalau udah bisa jangan sampai dijual. Kecuali kalau dia tadi itu ya 2 tahun betul rugi itu wajib jual. Jadi jangan sampai dijual. Jadi Anda tuh betul-betul long term gitu. Nah, jadi jadi kalau ini pun berisiko misalnya 3 tahun, 5 tahun nggak naik, ya Anda tunggu saja. Yang panjang bakal naik itu. Ya, kenapa? Karena PBV-nya akan sangat rendah sekali, akan gila-gilaan gitu kan PBV-nya. Jadi ibaratnya kayak anggaplah tadi usahanya misalnya modalnya 100 juta, Tapi di pasar tuh kan kalau kita lihat ada sekarang perusahaan tuh yang PBV sampai 0,2 gitu kan. Pernya sampai 2 gitu kan, ada atau sampai 3 ada pernya. Jadi bayangkan begini ya. Berarti kalau PBV 0,2 berarti usaha atau perusahaan yang nilai 100 juta modalnya itu dijual harga 20 juta. Menarik sekali kan? Menarik sekali guys. Jadi Anda bisa mendapatkan perusahaan yang modalnya 100 juta dengan uang hanya 20 juta. Nah, karena pernya adalah anggap 3 kali. 5 kali lah anggap pernya 5 kali. Berarti kan 20 juta bagi 5. Berarti untungnya setahun tuh 4 juta. Memang ROE-nya kecil. Karena dari 100 juta ke 4 juta berarti ROE-nya cuma 4%. Tapi kalau dari pernya ya 1/5 berarti 20% guys bukan ROE ya pernya gitu karena kan 5 pernya 5 berarti 20% gitu kan. Nah jadi ini sangat menarik ya kan dia jadi harga nggak mungkin saham itu harganya 20 juta perusahaan itu harganya terus gitu kan, tentu akan karena modalnya akan meningkat terus dari 100 juta tambah lagi berapa juta nanti kan, tambah lagi. Ini adalah kita menghitungnya dari kapan nilai pas kita beli, yaitu hitungan adalah PBV dan PER, jangan ROE. Ya. Kalau saya prinsip beda. Orang mungkin bilang ada investor kawakan bilang kita beli yang nggak apa-apa harganya mahal, agak mahal, yang penting dia mendevelopment nih. Kok saya kurang setuju. Kenapa? Karena nggak enak beli saham tuh PBV dari 1 guys. Menurut saya kurang enak. Saya lebih suka di bawah 1 gitu kan. Nah, jadi kita mainnya di harga saja, jangan di ROE gitu kan. Nah, karena menurut saya itu lebih real. Karena betul-betul dihitung pas kita beli gitu. Uang kita keluarkan.
meskipun perusahaan itu modal 100 juta kan yang Anda keluarkan hanya 20 juta. Di situ Anda hitung gitu kan. Jadi keuntungan yang 4 juta itu berbanding dengan 20 juta Anda. Jangan Anda bandingkan dengan 100 juta itu karena itu bukan uang Anda keluarkan. Justru dengan uang 20 juta Anda keluarkan Anda dapat 100 juta itu kan. Nah, itu poinnya guys. Jadi itu asalnya Anda gas. Jadi cari setelah Anda cari yang dividennya 5 atau sampai di atas 10%, 5% ya. Lalu Anda tuh hasil dividen per tahun untuk mencukupi Anda untuk financial freedom, bisa membayar kehidupan Anda, ya Anda tentukan sendiri berapa Anda butuh biaya hidup gitu kan. Bisa mungkin sedah mungkin sehingga Anda bisa langsung tancap gas menambah portofolio Anda ke saham-saham yang tadi saya bilang. Yang setelah tadi itu adalah dividennya 5% lebih, sekarang switching ya. Saham tadi diperankan kan itu adalah untuk cash cow Anda untuk membeli saham lagi atau ya tadi kalau suatu waktu nggak kerja lagi itu bisa untuk bemperan gitu. Tapi kok bisa kerja terus? Biar Anda tuh masih bisa terus gasnya tuh bisa ngegas gitu guys. Karena kalau Anda tidak kerja lagi kan Anda berhenti sampai sini. Anda mendapatkan financial freedom tapi susah kaya gitu kan, susah kayanya. Karena Anda nggak ada lagi pemasukan yang Anda bisa belikan saham karena dividennya habis untuk hidup Anda gitu kan, makanya kerja terus. Nah, jadi memang kalau mau kayanya memang harus kerja terus guys. Nggak cukup hanya financial freedom gitu kan. Nah, setelah Anda itu Anda gas lagi, baru Anda beli saham yang PER-nya di bawah 5 dan PBV-nya di bawah 1. Ya. Pentingkan PER dulu yang penting-penting. PBV itu yang penting di bawah 1 saja. Mau bahkan 1 pun enggak apa-apa, asal jangan 1 koma. Masih 0, masih 0,99 itu enggak apa-apa. 1 pun enggak apa-apa, asal jangan 1 koma gitu kan. Nah, jadi cari PER yang paling rendah. Ya kalau di bawah 5 kalau bisa 2 atau 3 pernya itu keren sekali. Nah, itu ada hold ya. Ada hold jadi itu betul-betul long term sekali, guys. Long term sekali gitu kan. Nah, tapi kalau Anda misalnya gini ya. Kalau Anda misalnya masih sekolah, ya Anda bisa langsung pakai yang lupakan financial freedom, Anda langsung cara metode kayanya cari eh, lebih berpeluang kaya ini yaitu dengan dari PER paling rendah dengan PBV di bawah 1 yang penting. Nah, kalau Anda masih sekolah, karena kan Anda gimana pun hidup masih ditanggung orang tua gitu kan. Tapi saran saya sih nggak usah sih guys ya. Dividen dulu yang penting kan. Kenapa? Karena meskipun kita ditanggung orang tua bisa suatu waktu orang tua kita tiada. Kita kan otomatis kita ya ibaratnya harus ada bumper lah. Jadi menurut saya financial freedom adalah bumper. Jadi lupakan dulu jadi kaya segala macam, financial freedom dulu aja lah gitu. Jadi kita tuh perlu, Anda bayangkan ya betapa enaknya kalau kita kerja, tapi kerjanya tuh kita tuh nggak terlalu takut untuk berasa dipecat atau apapun itu. Kita bisa kerja dengan leluasa, kerja kita tuh nggak tertekan. Karena kita tuh tidak ada ketakutan ketakutan kita tuh bisa kita atasi dengan itu tadi. Karena kita sudah financial freedom. Tapi itu tidak membuat kita tuh malas kerja. Tetap kerja dengan rajin. Karena kita mengincar cara berikutnya itu kaya guys, bukan hanya financial freedom. Jadi itu tadi ya, setelah financial freedom baru step berikutnya itu kaya. Itu yang tak yang benar gitu ya. Tapi kalau Anda nggak sabaran ya langsung step kaya, tapi itu butuh memang risiko besar. Karena kalau waktu-waktu Anda dikeluarkan perusahaan nggak kerja lagi ya Anda harus jual sahamnya karena nggak ada dividen gitu kan. Nah, itu kelemahannya guys. Ya kalau sahamnya itu naiknya cepat dalam waktu dekat, kalau net ini gimana? Kalau jangka panjang kan Anda tahan selama mungkin gitu kan. Kalau saya tipe orang yang malas sekali jual saham. Saya mau taunya beli aja gitu kan. Nah, kalau beli ya sudah dikoleksi untuk seumur hidup gitu kan. Kalau bisa turunkan ke anak cucu. Karena itu tadi, makanya karena kita nggak jual-jual lagi, eh, apa kecuali kalau yang tadi itu ya, yang apa namanya, yang saham yang untuk kaya tuh bisa jual lagi. Tapi kalau saya sih biarin aja guys, biar aja. Karena kita kan modal kita tuh dari banyak gitu kan modal kita kan. Yang penting itu poinnya guys. Jadi kalau Anda mau mau apa mau punya peluang untuk cuan lebih banyak dari saham ya dari yang perusahaan yang pernya rendah mungkin, PBV di bawah 1. Yang penting pernya rendah mungkin guys. Di bawah 5 kalau bisa 2 atau 3 itu lebih bagus lagi. Tapi kalau Anda mau financial freedom ya dividen lah cari yang di atas 5% tiap tahun. Dengan dana sekali tadi itu gitu kan. Nah, jadi kalau saya harus diamankan financial freedom dulu baru untuk kayanya gitu. Ya, karena kita perlu bumper dulu gitu kan. Biar kita nggak pusing nanti gimana kalau nggak kerja lagi atau bagaimana gitu.
Jangan sampai kita jual sahamnya. Intinya adalah memang saham ini menurut saya bukan untuk dijual kecuali kalau perusahaannya memang betul-betul dalam alarm 2 tahun betul-betul rugi. Itu ada masalah, itu wajib dijual. Kan tinggal jual ganti perusahaan lain. Main cepat gitu guys. Jangan sampai begitu tahu ada sinyal bahwa ini memang 2 tahun betul rugi, ya jual cepat. Jangan sampai nanti terlambat gitu kan, itu intinya guys. Oke. Jadi dengan begitu Anda aman, financial freedom dapat, dan Anda ibaratnya harus sabar guys. Memang dan kalau saya memang prinsipnya sekali lagi ya, saya tidak mau jual saham kecuali saham itu 2 tahun tutup persen rugi. Itu wajib jual guys, karena bahaya kalau diteruskan gitu kan. Karena nggak ada harapan guys, nggak ada harapan. Karena saya pernah mengalami beli perusahaan itu yang 5 tahun betul rugi, dan saya nggak lepas, itu salah saya gitu kan. Karena saya 2 tahun rugi terus lepas hanya karena lihat track record masa lalu, dia 2 tahun untung selalu rugi, 2 tahun untung selalu rugi, tapi nggak pernah saya bisa berubah, dia rugi terus. Berarti perusahaannya memang parah secara konsistensi. Mending cari perusahaan yang untung terus gitu kan. Nah tapi kalau bisa dividennya atas 5% ya, yang untung terus itu nggak perlu untungnya naik turun, yang penting dia tuh bisa bagi konsisten dividen konsisten di atas 5%. Nah, itu untuk financial freedom. Baru itu ya, beli di harga PNS rendah mungkin dengan PBV 21. Itu untuk step kedua, yaitu jadi kaya. Oke guys, jadi itulah resolusi saham setelah saya dan saya mulai akan menerapkannya secepatnya, karena saya sudah mulai dapat kerja lagi dan saya akan melakukannya. Saya mulai dari baru lagi lah gitu kan. Jadi saya lupakan masa lalu itu, bukan lupakan namanya saya ambil poin untuk belajar, dan saya tidak akan mengulangi lagi karena saya sudah tahu sekarang caranya gitu ya kan. Karena usia saya bukan muda lagi ya kan, udah entar lagi mau pensiun ya, saya harus main financial freedom dulu. Jangan langsung pengen cepat kaya, jangan dulu, karena juga itu butuh waktu yang lebih panjang lagi gitu kan. Karena itu tadi bahaya kalau kita ada masukan guys, selain dari kerjaan bahaya. Karena kita tuh jangan sampai lah jual saham kita gitu kan, jangan sampai guys, karena kita memang betul-betul untuk jangka panjang guys. Karena orang-orang kalau kayak ngomongnya berapa tahun itu kan, berapa puluh tahun dia. Intinya adalah Warren Buffett juga ya, memang kaya itu butuh waktu lama guys, bisa belasan atau puluhan tahun, tapi itulah resikonya gitu kan. Makanya dimulai dari dini betul. Jadi kalau bisa ajarkan anak-anak kita sejak sekolah itu udah mulai beli saham dengan cara metode yang tadi saya katakan gitu kan. Cari yang perusahaan yang bagi dividen dulu, amankan financial freedom dulu, baru yang cari PER yang rendah untuk mengejar harga saham, kenaikan harga sahamnya yang berpeluang beggar di masa akan datang gitu. Meskipun dia akan makan waktu yang cukup panjang, karena itu tadi namanya pasar kita bisa tebak. Yang bisa amankan hanyalah modal perusahaan ya, dengan uang yang kecil-kecilnya gitu. Itu logikanya. Oke, jadi mungkin saya dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.